Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun dalam keadaan belajar dari rumah dan Bapak bekerja dari rumah. Tidak lupa Bapak mengingatkan kembali untuk selalu menjaga protokol kesehatan minimal 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Dan tidak lupa untuk selalu menerapkan PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, agar kita selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Untuk memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa awali dengan berdoa. Semoga kita dimudahkan dan dilancarkan walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pembahasan kali ini Bapak akan membahas masih tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Sekarang kita masuk ke subtema 2, yaitu membangun masyarakat sejahtera. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. Baik, kita mulai. Untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi penting yang ada dalam teks. Kalimat utama terdapat dalam setiap paragraf dalam suatu teks. Kalimat utama tersebut akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Baik, kita akan mencoba menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Selanjutnya kita menggali informasi dari teks non-fiksi. Kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Nah, kata kunci ini kita bisa prediksi sesuai dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu bisa dari judul terlebih dahulu ya. Kita cari kata kuncinya apa saja. Nah, untuk informasi teks dari paragraf itu sendiri, kita lihat kata kuncinya dari setiap paragraf ya. Kemudian kita dapat membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Jadi kita cari dulu tuh kata kuncinya, nanti kita buat peta konsepnya, yang mana kalimat utama, yang mana kalimat penjelas. Peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Selanjutnya, informasi dari teks dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Selanjutnya, gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama setiap paragraf. Selanjutnya, kita dapat merangkum gagasan utama dalam bentuk teks. Baik, lanjut kita ke muatan pelajaran SBDP, yaitu kita akan membahas tentang tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria atau wanita. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Nah, di sini ada contohnya nih. Tari kelana topeng merupakan contoh tari tunggal yang berasal dari Yogyakarta. Dan ada juga tari kandagan. Nah, tari kandagan ini berasal dari Jawa Barat ya. Kandagan berasal dari kata kandaga
dalam bahasa Sunda yang berarti tempat untuk menyimpan perhiasan. Kandagan adalah tari yang berisi kumpulan-kumpulan gerakan yang indah dan berharga. Lanjut, nah ini properti yang digunakan pada tari tunggal. Properti itu bisa apa yang dipakai oleh penari untuk menghiasi atau juga untuk memperindah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh penari tersebut. Setiap tari tunggal memerlukan properti untuk menunjang penampilan di atas panggung. Properti tari akan membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Properti yang digunakan disesuaikan dengan gerakan yang ditampilkan. Oke. Bagian terakhir dari pembelajaran kali ini yaitu tugas. Nah, tugas ini berisi tentang review materi yang dibahas, yaitu bahasa Indonesia dan SBDP. Baiklah, siapkan alat tulisnya. Kita tulis bersama-sama soal yang akan Bapak bacakan. Nomor 1, apa yang dimaksud kalimat utama? Nomor 2, bagaimana cara mencari kalimat utama? Nomor 3, sebutkan 3 letak kalimat utama. Nomor 4, jelaskan tentang tari tunggal. Nomor 5, sebutkan 3 jenis tari tunggal. Demikianlah tugas hari ini. Silakan untuk dicatat, kemudian kalian jawab. Boleh bertanya kepada orang tua atau saudara atau teman melalui video call, atau boleh direview ulang video pembelajaran yang barusan kita simak. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Nah, jangan lupa untuk mengirimkan tugas dan foto belajarnya kepada guru kelas masing-masing. Demikian pembelajaran kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.